Ratusan warga berdesakan untuk mendapatkan jatah pembagian daging kurban di Masjid Agung Darussalam Cilacap, Jawa Tengah. Khawatir tidak kebagian, warga sengaja antre lebih dari 2 jam sejak pagi. Begitu pembagian dimulai, warga langsung saling dorong, berebut masuk ke pintu belakang masjid tempat pembagian daging kurban. Tak hanya ibu-ibu, sejumlah anak terjepit. Petugas Satpol PP pun kewalahan mengatur antrean. Desek-desekan? Iya. Oh, berapa jam sih Bu? Ya 2 jam apa 1 jam itu. Ini rame. Dapat berapa Bu? Ini satu. Satu besek ya? Ya, ini. Berapa kilo itu? Ya, Masjid Darussalam menyalurkan 2.000 paket daging kurban kepada warga sekitar. Masing-masing paket berisi sekitar 1 kilo daging. Agar tidak mendapat jatah double, warga yang sudah mengambil daging harus mencelupkan jari di tinta. Kerumunan warga antre meminta daging kurban juga terjadi di Masjid Jabalul Khair, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Namun karena tidak memiliki kupon, panitia membubarkan antrean warga. Sebanyak 700 paket daging kurban diberikan kepada warga sekitar. Sementara mereka yang tidak memiliki kupon mengaku kecewa karena sudah antre sejak pagi. Dari Cilacap dan Grobogan, Jawa Tengah, tim kontributor iNews melaporkan. Ratusan orang di Bengkulu berebut masuk dan saling dorong dalam acara bagi-bagi 1 kilogram ikan bandeng gratis. Kericuan pun sempat terjadi saat warga menolak antri, takut tak kebagian ikan. Panitia penyelenggara pun sempat kewalahan mengatur warga. Seorang warga diduga provokator langsung diamankan petugas. Sementara itu pemirsa, di Sleman, Yogyakarta, 2 bocah terluka akibat ditendang sapi kurban yang mengamuk. Sapi kurban di Bengkulu kabur masuk markas TNI. Lepas saat akan disembelih, sapi kurban di Sleman, Yogyakarta menyeruduk 2 orang bocah. Sapi mengamuk bahkan lari hingga 2 km. 1 dari 2 korban bocah harus dilarikan ke rumah sakit. Di Rangkas Bitung, Lebak, Banten, seekor kerbau kabur saat akan disembelih hingga menyeruduk warga. Hewan kurban berbobot 600 kg ini kabur sempat membuat warga panik. Sapi kurban ini kabur ke jalan raya di Semarang, Jawa Tengah, sempat membuat panik warga. Bahkan seorang warga tergeletak akibat diseruduk sapi yang mengamuk. Di Bengkulu, seekor sapi kurban kabur hingga masuk ke markas TNI Korem 041 Gamas membuat sejumlah prajurit kocar-kacir. Sapi yang sempat mengamuk berhasil ditangkap warga, dibawa kembali ke masjid untuk disembelih. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak sedikit hewan kurban yang mengamuk saat akan disembelih. Sapi ternyata termasuk hewan yang sangat mudah stres dan pada saat stres, sapi akan mogok atau bahkan menyerang. Penyebabnya diantaranya penanganan yang kurang ihsan, baik menuntun, menggiring, merebahkan yang tidak sesuai dengan kaidah ihsan atau perbuatan baik bisa memicu sapi menjadi stres. Mendengar suara bising, misalnya kerumunan orang, kemudian suara toa yang terlalu kuat, kemudian mengasah pisau di dekat sapi yang masih hidup, itu adalah salah satu suara yang dapat menyebabkan sapi menjadi stres. Pemirsa, penyembelihan hewan kurban milik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah dilakukan pagi tadi. Namun tahun ini daging kurban tidak dibagikan langsung kepada warga, tetapi dikirim kepada yang membutuhkan. Hewan kurban milik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ini telah dilakukan proses penyembelihan di halaman Masjid Istiqlal pada pukul 7:40 pagi tadi. Saat ini pihak panitia masih melakukan proses pemotongan daging hewan, dan hewan kurban milik Presiden Jokowi ini merupakan menjadi hewan kurban pertama yang dipotong atau disembelih di antara 72 hewan kurban lainnya, yakni 60 ekor sapi dan 12 ekor kambing.
Adapun daging kurban yang sudah dipotong nantinya akan ditimbang terlebih dahulu sebelum diantarkan ke masyarakat yang membutuhkan. Pemirsa, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini pihak Masjid Istiqlal tidak akan membagikan jatah daging kurban kepada masyarakat atau warga secara terbuka, melainkan akan dikirimkan langsung ke perseorangan yang membutuhkan dan juga sejumlah stakeholder atau lembaga binaan Istiqlal seperti pondok pesantren, kemudian panti asuhan hingga asrama penghafal Al-Quran yang berada di Jabodetabek. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantri untuk mengambil jatah daging kurban. Hal ini dilakukan supaya pembagian daging kurban dilakukan secara merata dan juga adil. Dari Jakarta, Giselia Nurahmada, Marwi Caksono, Novan Dwi Kusuma melaporkan. Ya, libur panjang dan cuti bersama Idul Adha bertepatan dengan libur sekolah. Kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta diserbu wisatawan hingga menyebabkan kemacetan. Kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta sepanjang akhir pekan hingga libur hari raya Idul Adha diserbu wisatawan. Ruas jalan Malioboro macet dipadati kendaraan dari luar daerah. Kepadatan wisatawan juga terlihat di pedestrian. Malioboro menjadi magnet wisatawan dari berbagai daerah lantaran suasana yang nyaman dan beragam oleh-oleh serta kuliner tersedia. Karena tempatnya enak, nyaman gitu. Baru pertama kali atau gimana ini? Udah sering sih sebelumnya. Iya. Biasanya yang paling dicari apa kalau ke Malioboro? Ininya sih gudeg ya, iya gudegnya. Selain itu apa aja yang dinikmati di Malioboro ini? Suka sama suasana malamnya sih. Diprediksi kunjungan wisatawan di Malioboro masih akan padat hingga Selasa malam. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, perayaan Hari Idul Adha, Keraton Yogyakarta menggelar tradisi grebek sebagai perwujudan rasa syukur dari raja kepada rakyat. Ratusan warga berdesakan demi mendapatkan hasil bumi. Dan berikut adalah laporan Anissa Rizkia dari pelataran Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Ini suasana di pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta terpantau sudah dipadati. Saya bisa katakan tidak hanya ratusan namun ribuan masyarakat, tidak hanya warga Yogyakarta namun juga ada yang datang dari luar kota, dari Jabodetabek, kemudian ada yang dari luar negeri bahkan nih. Wisatawan yang menghabiskan libur mereka begitu, mereka penasaran dengan tradisi grebek yang digelar pada pagi hari ini, yang mana memang sampai siang hari ini pun masih ada gunungan yang diperebutkan begitu ya. Terdapat 5 gunungan, diantaranya ada gunungan jenis Kakung, kemudian ada gunungan Putri, kemudian ada gunungan Pawon dan Pareden. Untuk yang menarik nih pemirsa, selain ada gunungan yang ditaruh di Masjid Gede Kauman kemudian diperebutkan oleh masyarakat umum begitu ya secara gratis, bahkan mereka pun juga bebas bisa mendekat secara langsung menuju ke area gunungan ditaruh begitu. Mereka juga bisa menuju ke beberapa titik nih, ada gunungan yang dibawa ke Kepatihan, kemudian ada juga yang dibawa menuju ke Puro Pakualaman. Dan di sana selain dibawa gunungan menuju ke beberapa titik, ada juga arak-arakan dari prajurit yang tentunya membawa gunungan dari Keraton Yogyakarta. Selain itu juga para prajurit saat ini masih ada yang membawa gunungan dan masih diperebutkan oleh warga sekitar, di mana ini merupakan perwujudan begitu kemakmuran Keraton Yogyakarta sebagai raja, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono memberikan rezekinya kepada rakyatnya.